Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaril Syaban, Prodi Pendidikan Fisika NPM 240671240007. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, amma ba'du. Baik, di sini alhamdulillah saya ingin sedikit mempresentasikan tentang manajemen kepemimpinan, yang lebih tepatnya digarisbawahi dengan materi yaitu manajemen fasilitas pendidikan. Baik, langsung saja kepada pembahasan tentang manajemen fasilitas pendidikan. Manajemen fasilitas pendidikan adalah sebuah proses perencanaan, pengadaan, kemudian penggunaan, juga pemeliharaan dan penghapusan sarana prasarana untuk mendukung proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Fasilitas mencakup dua, yaitu sarana dan juga prasarana, di mana sarana yaitu segala alat yang digunakan langsung dalam pembelajaran seperti buku, komputer, papan tulis, dan lain sebagainya. Sedangkan prasarana yaitu fasilitas penunjang tidak langsung seperti contohnya ruang kelas, halaman sekolah atau laboratorium, dan lain sebagainya. Dengan fasilitas pendidikan yang dikelola dengan baik akan mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar serta meningkatkan mutu pendidikan. Tujuan dari manajemen fasilitas pendidikan yaitu untuk menjamin kelancaran proses pembelajaran, kemudian meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan fasilitas, kemudian meminimalisir kerusakan dan pemborosan aset, kemudian juga meningkatkan mutu sekolah melalui sarana prasarana yang layak dan cukup untuk dipakai. Ruang lingkup pada manajemen fasilitas pendidikan mencakup yang pertama yaitu ada perencanaan, dan yang kedua ada pengadaan, yang ketiga ada inventarisasi, dan yang keempat ada penggunaan, kemudian yang kelima ada pemeliharaan, keenam ada penghapusan, dan yang ketujuh ada pelaporan. Perencanaan, yang pertama perencanaan yaitu proses menetapkan pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam perencanaan, unsur yang terlibat yaitu seperti kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah, guru, bendahara, komite sekolah. Nah, tujuan dari perencanaan ini yaitu untuk menghindari kesalahan pengadaan dan juga efektivitas dan efisiensi penggunaan sarana prasarana. Kemudian pengadaan, di mana pengadaan ini ada beberapa metode, yaitu misalkan dengan pengadaan dengan membeli sarana prasarana yang baru. Kemudian ada juga dari metode pengadaannya dari hibah atau bantuan. Kemudian juga bisa jadi dengan buatan sendiri atau dengan menyewa kepada orang lain. Kemudian inventarisasi, di mana inventarisasi ini diadakan pada manajemen fasilitas pendidikan itu begitu penting karena untuk tujuannya yaitu untuk menertibkan administrasi, menghitung aset sekolah, kemudian memudahkan pengawasan. Inventarisasi ini seperti meliputi pencatatan barang, kemudian pemberian kode barang, ada juga pelaporan inventaris. Kemudian penggunaan sarana dan prasarana yaitu kegiatan mengoptimalkan penggunaan fasilitas sekolah untuk proses pembelajaran. Prinsip penggunaannya yaitu efektif dan efisien, kemudian tertib sesuai aturan sekolah, juga harus mempunyai rasa tanggung jawab pada diri masing-masing, baik guru maupun siswa atau seluruh warga sekolah. Kemudian pemeliharaan, di mana jenis pemeliharaan itu ada yang rutin, ada juga yang berkala, dan juga ada yang darurat,
atau juga ada yang preventif atau tindakan pencegahan kerusakan. Yang selanjutnya yaitu penghapusan, di mana penghapusan ini bisa dilakukan atau dapat dilakukan jika misalnya pada manajemen fasilitas atau sarana prasarana melakukan penghapusan jika ada terjadi kerusakan dan rusaknya itu sangat berat, kemudian tidak mungkin untuk diperbaiki ataupun bisa diperbaiki akan tetapi biayanya terlalu mahal atau terlalu besar. Kemudian juga bisa jadi dilakukannya penghapusan ini jika tidak sesuai kebutuhan dengan zaman sekarang atau masa kini. Nah, maka diadakan penghapusan, atau juga bisa karena hilang ataupun terbakar ataupun rusak dan yang lainnya. Kemudian yang ketujuh yaitu pelaporan, di mana pelaporan fasilitas atau sarana prasarana ini adalah proses pencatatan dan pelaporan kondisi serta penggunaan fasilitas sekolah secara berkala. Tujuannya ada pelaporan ini yaitu untuk transparansi dan akuntabilitas aset, kemudian memudahkan pengawasan dan perawatan pada sarana dan prasarana, kemudian juga dasar perencanaan sarana prasarana sekolah. Dari semua yang dari yang sudah saya paparkan dari awal sampai akhir, kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya manajemen fasilitas pendidikan itu bertujuan untuk memastikan sarana dan prasarana sekolah dikelola dengan baik agar pembelajaran berjalan efektif dengan perencanaan, pengadaan, kemudian penggunaan, ada juga inventarisasi, pelaporan, pemeliharaan, dan penghapusan yang teratur. Fasilitas sekolah dapat dimanfaatkan secara optimal dan mendukung mutu pendidikan. Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.